Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk sahabat MKC TV ya, yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Malam ini Ki Kampak baru bisa menyapa kembali. Sudah 1 bulan lebih ya, karena disibukkan banyak aktivitas bersama Kang Ustadz Adim ya. Gimana Kang Ustadz Adim? Oh, sehat. Alhamdulillah. Jadi untuk sahabat MKC TV dimanapun berada ya, di hari-hari ini mungkin 2 hari ke belakang ya, banyak tersebar, bahkan melihat video-video Vena Melinda yang begitu banyak darahnya ke sini, berlumuran darah ya ke sini. Katanya korban KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya, sama aktor tampan yang bernama Ferry Irawan ya, artis tahun 90-an kalau nggak salah, dulu cukup populer ya dan cukup tenar sekali dulu. Itu banyak warganet di Instagram, di Facebook, di Twitter, banyak sekali ya yang mengikuti alur cerita apa yang dinamakan istilahnya kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kemarin-kemarin kan yang booming itu, yang viral itu kan Lesti ya. Sekarang ini yang booming, yang viral, yang kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan sama public figure ya, yang namanya Ferry Irawan. Katanya Mbak Pena ini bukan hanya kali ini saja, Kang Ustadz. Jadi ke belakang juga ya, waktu-waktu ke belakang juga, katanya udah 3 bulan ini sering terjadi kekerasan ya, bukan hanya fisik tapi psikis juga ya. Ya sangat disayangkan ya, sebagai public figure harusnya memberikan contoh yang baik untuk masyarakat di Indonesia, tapi ini istilahnya diam-diam melakukan kekerasan sama wanita ya. Katanya Kang Ustadz sih permasalahannya itu akibat Mbak Pena ini kan ke Kediri ya, istilahnya mau kunjungan politik mungkin ya, karena beliau itu kan dulunya pernah di politisi juga. Jadi kemarin itu di Kediri itu di hotel, si suaminya ini katanya pingin melakukan hubungan intim lah, hubungan dewasa ya, karena beliau kan sudah sah suami istri ya. Mungkin Mbak Penanya ini katanya mengalami kelelahan karena besoknya juga mau kerja dan kunjungan ke masyarakat, akhirnya menolak. Nah disitulah terjadi kekerasan sama suaminya itu ya, sama suaminya itu Ferry Irawan ya. Kayak dipiting gini, ininya ditekan pakai dahi, akhirnya keluar darah. Ini menurut pandangan Kang Ustadz Adim, kalau tindakan kekerasan seperti ini, apa yang dilakukan suaminya yang sah gitu, karena suaminya pingin, istrinya kelelahan, itu dia kan nolak ya, karena besoknya mau kerja juga mungkin capek begitu. Itu menurut tanggapan Kang Ustadz gimana Kang Ustadz? Coba agak ke depan kan. Jadi gini nih ya, menurut analisan saya nih ya, Ki Kampak ya, yang namanya itu rumah tangga kan kalau menurut hukum ya, menurut hukum 3 bulan atau 2 bulan tidak melayani atau suami ya, itu selaku istri ya, itu udah dosa, gitu kan, udah dosa itu. Makanya di sini yang namanya kita rumah tangga ini kan pengen bahagia ya. Yang namanya kita rumah tangga ini kan berarti saling cinta mencintai ya, saling cinta mencintai, saling menghargai, menghormati. Ya ini menghormati bagaimana? Ya wajar lah kalau misalkan dia udah suami istri ini ya. Kalau misalkan ini kelelahan apa kayak wajib itu sebetulnya, wajib.
Karena dibilang karena hukum, ya jalur hukum nih. 2 bulan atau 3 bulan tidak bisa melayani suami, dosa itu, ya. Makanya di sini saya tidak menyalahkan, ya. Tidak menyalahkan. Karena apa? Saya menurut tidak jalur hukum, ya. Itu tidak menyalahkan. Karena dia kan gini nih, Kampak ya. Karena dia rumah tangga di sini, berarti dia pengennya bahagia, pengen punya keturunan. Nah, gitu kan? Ya wajar lah kalau misalkan dia istrinya apa namanya tuh? Istrinya namanya siapa? Pena Melina itu wajar ya kalau misalkan dia kelelahan, dia pengen berangkat gitu kan? Tidak bisa melayani itu harus sebetulnya. Ya iya, harus itu yang namanya istri itu. Kecuali dia lagi sakit ya. Lagi sakit gitu. Itu nggak apa-apa. Ini kan sehat. Cuma dia mau kerja doang kan? Itu mau kerjalah istilahnya ke mana? Ke Kadiri ya. Mau main ke ini kan? Mau kunjungan ke ini kan? Nah, itu wajar. Ya kalau namanya suami istri lah, kita harus gitu kan namanya Mbak gitu ya. Janganlah sampai kita egois gitu kan. Gitu ya, itu namanya itu egois kata saya nih. Yang namanya rumah tangga itu kan pengen kita bahagia gitu kan, bukan kita lahir dan batin gitu kan. Lahir dan batin pengen bahagia gitu. Kalau kita misalkan bukan untuk cinta doang gitu kan, lahir batinnya itu harus kebahagiaan itu. Yang namanya rumah tangga gitu. Enggak pantas itu kan itu melakukan kekerasan gitu kan. Karena dia gini kapan jadi udah nafsu bergebu-gebu ya gitu kan. Dia tidak tertahan sebetulnya itu. Iya di sini makanya saya tidak menyalahkan tuh ya, tidak menyalahkan suatu suaminya gitu kan. Yang menyalahkan itu tetap saya menyalahkan ini Mbak Kedalino gitu kan. Itu menurut pandangan Kang Ustad. Itu menurut pandangan Kang Ustad ya. Iya. Tapi kalau secara kekerasannya itu, kekerasan dalam rumah tangga itu menurut saya itu nggak boleh, Kang. Nah, iya. Karena kan apa? Ya emang sih ada pertimbangan. Tadi pertimbangan seperti Kang Ustad kan seperti itu ya, menurut pandangan Kang Ustad. Tapi di sini mungkin kalau secara logika, kalau udah aktivitas siangnya, besoknya mau kerja lagi, mau kunjungan ke masyarakat, butuh stamina yang sangat fit gitu. Yang sangat fit, karena harus prima kan bertemu dengan rakyat itu. Di sini yang ada malah terjadi apa itu? Terjadi kekerasan dalam rumah tangga sampai ini berlumuran darah kan. Zaman sekarang namanya juga pemberitaan dimanapun berada, jangankan istilahnya seorang YouTuber ya, orang yang biasa pun sekarang itu pada punya kamera kan dimanapun berada. Jadi akhirnya kemarin begitu ada video yang diabadikan sama Mbak Pena Melinda setelah darahnya berlumuran, bikin foto selfie-nya berlumuran buat bukti. Nah di sini tersebar sampai viral kan, sampai rame kan. Ya banyak yang simpati, dua-duanya juga bisa dikatakan public figure ya, yang cukup terkenal ya dulunya pada zamannya itu. Dan sekarang Mbak Pena Melinda itu sudah berkecimpung di dunia politik, bukan hanya di tahun-tahun ini, belakangan pun udah menjadi anggota dewan, pernah ya menjadi anggota dewan begitu. Di sini ya pandangan Ki Kampak, kalau bisa jangan sampailah terulang lagi kekerasan dalam rumah tangga, apa yang dinamakan, apalagi seorang public figure ya, harus menjadi suri teladan dan contoh yang terbaik untuk para penggemarnya. Walaupun istilahnya penggemarnya itu bukan hanya yang dari tahun 90-an, yang sekarang pun pasti masih ada yang mengenal mereka ya, karena sering mampir kan di media sosial kan begitu.
Nah, menurut Kang Ustadz Adim di sini, apakah yang dinamakan itu kekerasan dalam rumah tangga, walaupun istilahnya seorang istri tadi tidak bisa melayani karena Iya. kelelahan, Iya. apakah harus tetap, menurut pandangan Kang Ustadz Adim, apakah harus tetap dipaksakan begitu melayani suami? Apakah bisa dipertimbangkan lagi begitu Iya. tentang kekerasan dalam rumah tangga ini, jangan sampai istilahnya dilakukan, jangan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah menurut pandangan Kang Ustadz, apakah bisa dipertimbangkan istilahnya mengalah dulu karena istrinya lagi lelah, lagi capek? Apakah pandangan Kang Ustadz itu harus melayani? Silahkan Kang Ustadz. Jadi gini ya, emang seharusnya sih janganlah ya gitu ya. Jangan sampai rumah tangga itu ada kekerasan sih ya, kalau sebetulnya gitu. Ya, emang sih saya tidak untuk menyalahkan gitu kan ya. Ya sebetulnya gini sih, si Irawan kan ya, Ferry Irawan ini sebetulnya gini nih ya. Kalau misalkan istri ya udah tidak bisa melayani, ya seharusnya itu jangan main pukul aja. Gitu seharusnya ya. Jangan, itu seharusnya dia harus bicaranya dengan kesabaran gitu kan. Dan sharing lah yang namanya sharing, bagaimana sih antara suami istri gitu ya. Emang itu harusnya jangan main pukul aja gitu kan. Ya sebenarnya itu kekerasan itu tidak boleh di Kampak, yang namanya rumah tangga kekerasan itu ya emang tidak boleh gitu kan. Ya ini kesalahan di sini emang seharusnya walaupun dia menolak gitu kan, dia habis capek gitu kan ya, kelelahan gitu ya, ininya emang kalau bisa harus menyadari sih itu kan. Tapi tetap gitu ya, dia harus ngobrol ya yang baik-baik gitu kan. Jangan sampai dia kekerasan main pukul gitu sampai keluar darah gitu, ya nggak boleh sebetulnya gitu. Itu nggak boleh sebetulnya gitu ya, walaupun dia nolak kita. Yang penting kita harus sharing lah bagaimana gitu kan, harus lemah lembut gitu kan kata ini mah, itu lemah lembut bagaimana gitu, jangan ada kekerasan gitu. Misalkan mah gitu, kalau cara ini mah kan gitu kan, mah bagaimana nih gitu kan, ada lemah lembut lah bagaimana gitu, jangan sampai kekerasan. Yang namanya kalau kita pengen lurus jalan gitu kan, gitu saya harus sharing gitu, namanya sharing. Yang namanya sharing kan tetap kita harus sharing kan, jelas sharing sini kan udah dijelaskan watawa sabil hak watawa sabil sobri gitu kan. Sudah nasihati kebenaran dan kesabaran kan di situ. Nah, kita harus melayani dengan kesabaran. Nah di sini gitu. Tapi sabar di sini bukannya kita main pukul aja gitu sampai dia berdarah gitu kan. Itu kasihan kepada istrinya gitu. Ya walaupun dia emang itu juga salah gitu ya. Menurut saya salah itu. Salah karena salah apa? Kan tadi udah dikatakan ya, kalau menurut hukum itu tidak melayani atau 2 bulan 3 bulan kan, itu menurut pandangan itu istilahnya hukum kan udah dosa ya. Tapi di sini harus kita meraba lagi gitu kan. Walaupun kesalahan dari istri, tetap dia kalau jangan sampai kita menjalani kekerasan segitu Ki Kampak ya. Harus kita benar-benar tabah gitu. Nah, sharing lah, yang namanya sharing gitu, bagaimana lah gitu. Misalnya cara mau diolok gitu kan. Kalau bagaimana gitu, jangan sampai dia istri sakit hati gitu kan. Nah, wajar kita kalau misalkan kelelahan, makanya dia gitu. Tapi tetap dia harus menghargai suatu istri gitu kan, suami itu. Jangan sampai pukul aja ini gitu. Untuk sahabat MKC TV dimanapun berada, apa yang dinamakan istilahnya KDRT itu tidak dibenarkan ya. Itu mungkin kata Kang Ustadz Adim juga, tetap tadi kalau masalah kekerasan KDRT ini awalnya mungkin Kang Ustadz Adim itu istilahnya pertimbangan Kang Ustadz emang tadinya kan seperti itu ya, tetap harus kan. Tapi kesini kan Kang Ustadz juga memberi tanggapan kalau sampai berbuat kekerasan dalam rumah tangga sampai
istilahnya neken ataupun mukul sampai berdarah itu tidak dibenarkan ya. Apalagi istilahnya seorang public figure harus bisa memberikan contoh yang baik sama masyarakat begitu. Makanya untuk sahabat MKC, Ki Kampak itu selalu memberikan pandangan dan tanggapan itu kadang suka memanggil Kang Ustad Adim. Jadi di sini emang istilahnya cek bahasa Sunda nama lamun keur bogoh mah keur dedeh layet iya gitu. Aing geus kieu mah kan geus terjadi kieu mah kan beda deui kan urusanna geus ngalanggar hukum gitu. Nah di sini ambil kesimpulannya, ambil hikmahnya apa yang dikatakan sama Kang Ustad Adim dan Ki Kampak tidak membenarkan apa yang dinamakan itu kekerasan dalam rumah tangga. Harusnya seorang istri itu disayangi, dicintai, dikasihi ya. Betul. Jangan sampai istilahnya kita yang menyayangi, yang mengasihi, kita melakukan KDRT, tidak dibenarkan sekali di sini ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.